Saudara, kita buka dari Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Cuma 3 ayat, kita baca bersama-sama dengan suara keras. Jangan cepat-cepat, baca dengan sungguh-sungguh supaya kita mengerti artinya. Kisah Rasul 17 ayat 26 sampai dengan 28. Sudah dapat semuanya? 1, 2, 3. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sampai di situ firman Tuhan. Dikatakan dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa. Saudara, Allah itu cuma butuh satu orang, saudara, untuk membuat perkara yang besar di dalam hidup ini. Saudara, satu orang bisa buat perubahan. Kalau saudara pelajari Alkitab, panggilan Allah itu tidak dimulai, saudara, dari banyak orang. Allah selalu memulai pekerjaannya yang besar, dahsyat, dan ajaib mulai dari satu orang. Saudara, dia panggil seluruh bangsa Israel mulai dari Abraham yang mau taat. Saudara, dia selamatkan bangsa Israel dari Amalek, saudara, dari Midian. Saudara, mulai dari satu orang, salah satunya Gideon, saudara. Kalau saudara lihat bagaimana Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, cuma dengan satu orang, Musa, saudara. Nah, hari ini, saudara, biarlah setiap kita sadar bahwa kamu dan saya itu begitu spesial. Kamu dan saya punya potensi begitu besar. Kamu dan saya, saudara, bisa lakukan perkara yang dahsyat kalau bersama Allah. Amin. Saudara, saya senang dengan buklet yang kalian bagikan tadi, saudara. Dan dikatakan di situ cacing satu aja, ya, bisa mengemburkan tanah. Betul. Setiap dari kita punya tugas dan punya fungsi. Saudara, dan setiap dari kita bisa lakukan perkara yang sungguh-sungguh punya dampak yang kekal. Saudara, seandainya Thomas Alva Edison tidak pernah membuat lampu, tidak pernah menemukan listrik, saudara, maka kejadiannya akan berbeda. Dia baktikan hidupnya, dia buat percobaan lebih dari 3.000 kali, saudara. Sampai akhirnya dia menemukan yang namanya listrik atau lampu. Dan dampaknya sampai sekarang. Saudara, coba, saudara, ya. Kita tidak pernah, ada orang yang bisa menemukan, saudara, yang namanya lampu, ada yang menemukan uap, ada yang menemukan mesin uap, maksud saya mobil, saudara, semua mempunyai dampak yang begitu luar biasa. Saudara, hanya ada orang-orang yang punya komitmen, membuat hidupnya berarti, atau ada orang-orang yang membiarkan hidupnya berlalu begitu saja, tanpa membuat dampak apa-apa. Saudara, hari ini pilihan di tangan saudara. Saudara mau hidup saudara buat dampak yang besar, atau hidup saudara tidak ada artinya apa-apa. Saya berkata, hidup ini cuma sekali. Karena itu jangan pernah sia-siakan hidup ini. Waktu itu begitu cepat. Jangan pernah buang waktu ini. Saudara harus memulai satu tekad dalam hidup ini sejak masa remaja. Saya bersyukur, saudara, bahwa sejak saya masa remaja, saya mulai mengambil tekad untuk melayani Tuhan. Saudara, pada waktu itu umur saya baru sekitar 9 tahun. Dan kemudian ayah saya mulai berkata, coba kamu tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidupmu? Saudara, dan saat itu saya mulai bergumul, saya mulai doa, saya mulai berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau dengan hidup saya? Saudara, dan sejak itu, saudara, ya tidak langsung malamnya, tidak. Saudara, mungkin sekitar sebulan, 2 bulan, kemudian saya mulai sering bermimpi. Saudara, saya sering bermimpi bahwa saya berdiri dan di depan saya banyak orang. Dan saya mulai khotbah. Saya berdiri di depan gereja, saudara. Dan saya lihat bagaimana saya mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, saya lihat bagaimana saya mulai berdiri. Dan kemudian saya mulai ngajar banyak, saudara, orang-orang. Dan saat itu saya mulai tahu bahwa Allah bawa saya untuk dalam satu panggilan yang serius. Saudara, dan kemudian itu diteruskan dengan tantangan, saudara. Saudara, pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan datang, umur 10 tahun.
Dan dia mulai menantang. Dia berkata, siapa yang mau berdoa 15 menit? Saudara, buat Indonesia. Saudara, saat itu saya angkat tangan, ya, dengan hadirat Tuhan, pakai air mata, jelas emosi, saudara ya. Saya pikir apa susahnya 15 menit, saudara, saya angkat tangan. Saudara, dan pada waktu saya angkat tangan, kemudian kita disuruh bikin kayak ngisi angket gitu ya. Dikatakan jam berapa sampai jam berapa. Saya masih ingat jelas, saudara, saya pilih dari jam 8 malam sampai jam 8:15. Kelihatannya simple. Tapi anehnya, saudara, pada waktu saya mulai, saudara, persis jam 8 itu film dimulai. Ya. Saudara, selalu aja, saudara, satu langkah kita mengambil keputusan, iblis sudah mulai kirim antek-anteknya 2 atau 3 untuk membuat kita membatalkan keputusan. Tapi sekali lagi saya berkata, kalau saudara mau, saya senang dengan lagu tadi, kita buat keputusan, berapapun harganya, kita selesaikan panggilan kita. Amin. Saudara, untuk setiap keputusan ada harganya. Untuk setiap panggilan ada harganya. Ya, untuk setiap yang engkau mau capai ada harganya. Saudara, dan Allah sanggup beri kemuliaannya. Allah sanggup beri anugerahnya. Allah sanggup beri kekuatannya. Bagian kita cuma bertekad tetap berdiri pada panggilan kita. Amin. Saudara, dan hari itu saudara, saya mulai, walaupun film begitu menarik, saudara ya, jam 8 masuk, saudara. Kemudian jam 8 masuk, saya mulai berdoa. Sudah rasanya itu panjang sekali, buka mata baru 5 menit, saudara. Terus kemudian merem lagi, doa lagi, nyanyi lagi, buka mata baru 2 menit tambahnya, 7 menit. Saudara, dan itu berjuang, saudara. Hari-hari pertama itu perjuangan, sampai kemudian lewat sebulan, saudara, itu menjadi kesukaan. Saudara, lewat sebulan itu doa 15 menit tidak kerasa. Kemudian setengah jam tidak kerasa. Dan akhirnya itu menjadi satu kesukaan dalam hidup saya untuk bertemu dengan Tuhan. Hari ini saya berkata, seringkali panggilan Tuhan dalam hidup kita bukan dimulai dengan sesuatu yang spektakuler, tapi dimulai dengan hal kecil di mana engkau berani mengambil keputusan dan ada satu dampak yang besar sesudah itu. Saudara, saya tidak tahu apa yang Allah taruh di hatimu, tapi mulai dengan itu, setia dalam perkara yang kecil. Saudara, setia dalam perkara yang kecil, maka sekali waktu hidupmu akan punya dampak besar. Punya dampak besar. Saudara, seringkali banyak kita berpikir, keputusan-keputusan yang kecil, saudara ya. Masa saya mesti tanya Tuhan? Ya, karena banyak keputusan yang kecil, itu berdampak besar. Saudara, karena itu jangan pernah ambil keputusan, saudara. Ya, untuk hal-hal yang kecil maupun besar, di luar Tuhan. Karena setiap keputusan, ingat, selalu ada dampaknya, selalu ada harganya, selalu ada akibatnya. Ya, kita lihat yang selanjutnya. Dikatakan, saudara, umat manusia, ya, Tuhan menetapkan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini. Saudara, jadi Tuhan itu menetapkan, ya, dan kemudian ditegaskan lagi di dalam ayatnya yang bawahnya, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saudara, di dalam terjemahan yang lain dikatakan, saudara, bahwa Tuhan yang menetapkan di mana engkau dan saya harus tinggal. Jadi ada orang yang Tuhan tetapkan di Indonesia, ada Tuhan yang tetapkan di Belanda, ada Tuhan yang tetapkan di mana-mana. Kita tidak bisa milih tempat kita lahir, betul kan? Ya, tidak ada di sini yang bisa milih kan, di surga ditanyain Tuhan, ada yang di surga ditanyain Tuhan, lu mau lahir di mana, gitu ya? Sama orang tua siapa? Tidak ada kan? Saudara, itu sudah ditetapkan. Saudara, dan di mana Allah menetapkan engkau? Ya, Allah punya rencana besar untuk engkau. Saudara, Allah menetapkan di mana kita tinggal buat kita sekolah. Di mana kita tinggal, saudara, buat kita berkarya. Di mana kita tinggal sesudah kita merit. Saudara, semua itu ditetapkan Allah. Tapi ada banyak orang tidak pernah tanya Tuhan. Akibatnya, saudara, mereka tidak pernah menghasilkan apa-apa. Saudara, saya ingat waktu saya lulus dari SMA, saya mulai berdoa. Dan saya tanya, Tuhan, saya harus tinggal di mana? Saya harus sekolah di mana? Saudara, dan pada waktu itu Allah menetapkan saya untuk sekolah di Belanda. Saudara, saya tidak pernah terpikir siapa yang namanya Belanda. Ya, saat itu saya berpikir, aduh, saudara ya. Ya, kalau Inggris itu buat saya keren, saudara ya. Jadi buat saya waktu itu, aduh Tuhan, kenapa mesti Belanda? Saudara, dan pada waktu saya dengar Belanda, saudara, Tuhan bilang sama saya Belanda. Itu tiba-tiba saya baca di koran-koran, di buku, saudara ya. Semua yang jelek tentang Belanda disodorkan. Saudara, kalau Tuhan memberikan kita,
Itu Tuhan tidak pernah tutup-tutupi. Dia akan membukakan yang jelek dan yang buruk. Supaya kalau kita masuk ke situ, saudara, engkau tidak bisa kecewa. Ya. Tapi seringkali kalau iblis kasih, dia dibungkus dengan begitu bagusnya, saudara ya, tapi dalamnya itu isinya sampah. Jangan pernah tertipu dengan bungkusnya, ya. Kita harus belajar, saudara, melihat isinya. Ingat, mau tidak mau bungkus akan masuk tong sampah, tetapi isi yang penting, betul? Saudara cari pacar jangan lihat bungkusnya, saudara ya. Ya, yang di luar ini bungkus, saudara, cari yang di dalam. Nah, saudara ada pilihan begini. Kalau saudara boleh milih, ya, cowok atau cewek sama aja lah. Yang di luar cakep banget, saudara ya. Pokoknya nggak cowok nggak cewek, di luarnya cakep banget. Tapi hatinya, ya, lebih dari Yudas lah, jelek banget, saudara. Atau milih yang hatinya emas, pokoknya hatinya, karakternya, aduh bagus banget, saudara ya. Tapi mukanya sorry aja jelek banget gitu, saudara ya. Saudara milih yang mana? Kalau kayak begini, saudara ya, nggak bisa jujur seringkali. Saudara, tapi pada waktu angket ini dibagikan di mana-mana, saudara ya, jawabannya semua bilang begini, milih yang cakep. Katanya. Kenapa? Karena hati bisa berubah, karakter bisa berubah, muka susah berubah. Tapi saya mau berkata, jangan pernah berpikir demikian. Karena kenyataan, hati itu juga susah berubah. Karakter juga susah berubah. Saudara, rata-rata pada waktu itu diberikan angket untuk yang belum menikah, jawabannya milih mukanya. Tetapi pada waktu angket itu diberikan kepada yang sudah menikah, ya jawabannya milih karakternya. Ya. Karena yang sudah menikah tahu bahwa muka kalau udah malam juga tidak kelihatan. Nah, ya. Wah. Saudara, tetapi karakter biar bagaimana kelihatan dalam segala keadaan, ya. Nggak tahu bagaimana kalau sudah menikah itu nggak terlalu peduli lah mukanya, tetapi yang penting karakternya. Nah, sudah oke. Nah, balik sekarang, ya. Karena itu saya mau berkata, saudara, kita mulai berdoa. Saya ingin sekali menanamkan bahwa setiap langkah dalam hidupmu itu sangat penting, sangat menentukan. Ya. Pada waktu itu Tuhan taruh saya di Belanda. Dan saya tahu bahwa Belanda saat itu sedang mengalami titik beku di dalam kekristenan. Dingin sekali. Saudara, dan saat itu saya juga tahu. Belanda pada waktu itu, saudara, itu buat narkoba, ya, buat masalah drugs, itu nomor 1 di dunia. Kemudian masalah perjinahan, percabulan, kekotoran, itu juga nomor 1. Pada waktu itu, di zaman saya ke sana, di mana-mana prostitusi itu belum legal, kecuali di Belanda. Saudara, di mana-mana drug itu belum legal kecuali di Belanda. Saudara, itu mengerikan. Jam 10 ke atas, saudara ya, film itu tidak usah bayar, saudara. Di televisi normal itu semua blue, dipasang dengan sangat bebas, saudara. Itu mengerikan. Di dalam keadaan seperti itu saya berpikir, ngapain saya masuk ke sana? Orang tua saya sebenarnya berkata, mana mungkin Allah taruh di tempat yang sedemikian jeleknya. Tetapi saya melihat, dimanapun engkau ditempatkan, kalau Allah yang menempatkan, engkau akan punya dampak besar. Saudara, saya datang ke sana, di tengah kebekuan yang seperti itu. Allah gerakkan kami beberapa orang, saudara, untuk merintis doa pagi. Kami doa pagi, saudara, jam 5 pagi. Dan itu kalau musim dingin masih sangat dingin. Tidak ada kendaraan yang lewat, kami harus jalan kaki untuk ke satu tempat. Kami berdoa, saudara, sampai jam 6. Dan jangan berpikir kami berdoa, hadirat Allah datang dan tidak terasa jam 6. Enggak, saudara. Kami doa dan tidak ada hadirat Allah. Kami doa dan rasanya tidak ada apa-apa terjadi. Kadang-kadang sampai rasanya pengen sekali, saudara, untuk membatalkan. Dan kami berdoa selama 1 tahun penuh, saudara, setiap hari Sabtu. Kami doa setiap hari Sabtu dari jam 5 sampai jam 7, kadang-kadang sampai jam 8. Itu dengan setengah mati, kadang-kadang nyanyi, gitar udah sekencang-kencangnya, suara enggak keluar, saudara ya. Kenapa? Karena enggak ada hadirat Allah. Karena rasanya berat sekali, saudara. Tapi genap 1 tahun. Tiba-tiba, saudara ya, itu suasana berubah. Ada hamba-hamba Tuhan yang datang ke Belanda. Dan kemanapun mereka duduk, saudara ya, sharing, orang nangis.
Kemanapun mereka main gitar, saudara ya, tiba-tiba saudara hadirat Allah turun dipenuhi bahasa roh. Saudara, dan terjadi satu lawatan luar biasa, di mana dalam waktu singkat persekutuan berdiri, berkumpul, ada kebangunan rohani, ya, ada satu lawatan Allah yang luar biasa. Hampir di setiap flat, saudara, hampir di setiap gedung itu ada persekutuan doa. Tempat-tempat yang dulu jadi sarangnya, saudara ya, di mana orang itu bunuh diri, orang stres, di situ terdengar puji-pujian. Saudara, sampai hari ini saya bersyukur kalau Allah bawa saya ke Belanda, di negara yang begitu dingin, di negara yang begitu payah, di negara yang begitu kotor, saudara. Tapi lewat panggilan Allah dalam hidup saya melihat bahwa satu orang, dua orang bisa buat dampak besar dimanapun engkau ditempatkan. Karena itu jangan pernah tentukan hidupmu sendiri. Biarkan Allah menentukan langkah hidupmu. Amin. Dan jangan pernah berhenti pada waktu engkau belum lihat apa-apa. Saya bersyukur kami setahun tidak berhenti. Setiap kali lagu tadi dinyanyikan, berapapun harganya, betul. Harganya seringkali kadang-kadang mahal, saudara. Tapi saya berkata, Allah sanggup beri kita kekuatan. Amin. Jangan berhenti. Jangan berhenti sampai garis akhir. Kita akan lihat kemuliaan. Kadang-kadang, saudara, ya, kita tidak lihat sesuatu yang spektakuler. Karena Alkitab berkata ada yang menabur, ada yang menyiram, ada cara yang menuai. Kita tidak bisa mau melakukan semuanya. Kalau bagian kita menabur, biarlah kita menabur. Dan kita lihat kapan tumbuhnya, tidak tahu. Kalau saudara menabur, tiap hari saudara pelototin, saudara korek-korek, lagi lihat mati malahan. Saudara, kalau sudah menabur, biarkan. Sekali waktu pasti ada pertumbuhan. Amin. Karena itu mari kita lanjutkan. Dan dikatakan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka. Saudara, dalam hidup ini selalu ada musimnya. Ya. Jangan sampai saudara itu kelewatan musimnya, saudara. Ada musim yang namanya musim belajar. Pada saat itu saudara akan mendapat kesempatan untuk banyak belajar. Ini bukan bicara tentang belajar yang jasmani saja, tetapi belajar yang rohani. Saudara, ada waktunya. Saudara belajar dan belajar dan belajar. Nikmati masa itu. Kenapa? Karena kalau salah di musim belajar tidak masalah. Paling-paling ngulang lagi. Ya. Tapi nanti ada masanya, saudara, engkau tidak lagi belajar. Engkau masanya, saudara, engkau mengajar. Dan kalau engkau sudah berstatus sebagai seorang pengajar, engkau salah, engkau akan mendapat hukuman. Ada masanya engkau dibawa dan bersyukur masanya di bawah. Ya. Kalau salah itu tidak banyak hukumannya. Ada masanya engkau jadi pemimpin. Di mana Alkitab berkata, Daud cuma salah ngitung orang Israel yang mati ribuan, saudara. Musa cuma salah, pahit hatinya, marah-marah, tidak jadi masuk tanah Kanaan. Pada waktu engkau di atas, saudara, kesalahan kecil fatal akibatnya. Anak-anak imam, saudara Harun, ya, hanya bawa api asing, mati seketika. Saudara, pada waktu engkau di bawah, nikmati. Tapi jangan pernah, saudara, engkau menikmati tanpa belajar apa-apa. Karena untuk segala sesuatu ada musimnya. Ada musim di bawah, ada musim di atas. Ada musim menabur, saudara. Ya, dalam hidup saya, saudara, pada waktu saya di Belanda, itu waktunya untuk saya menabur. Saya menabur begitu banyak, saudara. Ya, uang saya kerja, di sana saya sekolah, sebenarnya dibiayai ayah saya. Tetapi karena saya banyak sekali menabur, saudara, saya tidak cukup. Jadi saya mesti kerja juga. Kerja dan uang kerja saya juga saya pakai nabur. Jadi seringkali orang nanya, kamu itu kerja dapatnya apa? Tidak dapat apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Kan dulu waktu saya belum menikah, TV pun saya tidak punya. TV saya tidak punya, saudara ya, AC tidak ada, saudara. Kalau mau tahu ranjang saya setipis ini, saya tidak pernah beli spring bed, saudara. Dan kemudian saya tidak ada apa-apa di kamar saya itu kosong melompong, saudara. Tip deck cuma satu juga bukan yang bagus gitu, saudara ya, yang tentengan gitu, yang pokoknya bisa dengerin kaset khotbah aja, udah aja cukup itu, saudara. Saudara, cuma itu, saudara, hampir semua yang saya dapat, saudara, itu saya tabur. Pakaian begitu. Saudara, saya punya banyak kenalan ibu saya dan orang-orang yang mengasihi saya. Dan mereka tahu di Belanda itu semua mahal. Jadi mereka sering kirim pakaian saya itu hampir setiap kali, 6 bulan sekali mereka kirim 1 dus pakaian buat saya.
Dan teman-teman saya di sana itu begitu susahnya dapat pakaian karena semua mahal. Begitu pakaian saya datang, saudara, mereka sudah saling berebutan menunggu yang lama. Ya. Jadi istilahnya begitu datang yang baru, yang lama sudah diincar. Ini buat saya, Ci, ini buat saya, ini buat saya. Ya, habis lagi, saudara ya. Begitulah ceritanya. Pada waktu itu menabur dan menabur. Habis-habisan. Waktu habis-habisan. Saya pagi sampai jam 5 saya sekolah. Jam 5 saya pulang langsung ngurusin makanan, belanja, masak, dan beres-beres. Jam 7 saya pelayanan sampai jam 10. Saudara ya, jam 10 saya doa dan buat PR gambar karena saya sekolah arsitek sampai jam 1 malam. Saudara ya, jam 1 malam baru saya tidur. Itu udah pontang-panting lah saudara. Itu waktunya menabur. Dan seolah-olah pada waktu itu saya tidak dapat apa-apa. Tapi hari-hari ini saya menikmati begitu banyak berkat Tuhan. Allah memberkati saya dengan banyak hal yang baik, saudara. Ya, karena itu saya berkata, untuk segala sesuatu ada musimnya. Jangan biarkan musim itu berlalu. Kalau musim menabur, ya, engkau tidak menabur. Pada waktu musim menuai, engkau tidak menuai apa-apa. Ada yang musim menabur dengan ngomel, saudara ya. Nanti musim menuai, tapi juga dengan diomelin orang. Loh, kan apa yang kamu tabur, kamu tuai ya. Nah, ya. Makanya jangan, saudara ya. Coba belajar untuk mengenali musim. Dalam hidup perjalananmu dengan Tuhan juga ada musim dingin, di mana hubunganmu dengan Tuhan itu rasanya kering, saudara. Pada waktu-waktu itu rasanya Tuhan itu jauh sekali dengan kita. Saudara, pada waktu itu terjadi, jangan sampai saudara engkau jauh dari Tuhan. Yang Allah mau pada waktu musim dingin, kejar dia begitu rupa. Buru Tuhan, teriak sama Tuhan, maka akan datang musim semi. Amin. Nah, saudara, ada banyak orang pada waktu kelihatannya tidak ada hadirat Tuhan, menyerah. Pada waktu Tuhan jauh, saudara ya, dia juga jauh, saudara. Pada waktu saudara Tuhan diam, saudara ya, dia berpikir Tuhan diam, ya udah, dia lakukan apa yang dia mau. Salah besar. Saya pernah saudara pulang dari pelayanan dengan suami saya, waktu itu anak-anak saya masih kecil. Saudara, kami pulang capek, jadi kami langsung makan. Kami duduk di depan TV, kami tidak cari anak kami duduk di depan TV karena kami capek, dan kemudian kami langsung makan, saudara. Sejam kemudian tiba-tiba terdengar tangisan. Weh, gitu. Kami kaget, kok tiba-tiba nangis, ya. Terus kemudian kami cari, tahunya apa yang terjadi. Anak saya itu dua-duanya sembunyi di lemari, mengharapkan dicari, saudara ya. Setelah 1 jam tidak ada yang nyari, nangislah dia, saudara ya. Kasar banget, saudara ya. Sudah sembunyi, tidak ada yang nyari, saudara ya. Saudara kasihan deh lu ya, benar-benar saudara kasihan. Waktu itu kita minta maaf, saudara ya. Kami bisa bilang, aduh sorry, mama itu capek banget, jadi tidak nyari kamu. Ya, mereka nangis. Terus kemudian pada waktu itu terjadi, Tuhan berkata, ya, kamu tahu nggak rasanya ya, kalau kamu itu sembunyi dan tidak dicari, itu rasanya tidak enak banget. Rasanya tidak dibutuhkan, tidak diharapkan. Saudara, dan Tuhan berkata, Alkitab, dia langsung tunjukin satu ayat. Ada satu ayat di Alkitab yang berkata, Allah adalah Allah yang menyembunyikan dirinya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu sembunyi, tapi yang nyebelin banyak anaknya tidak nyari, saudara ya. Dan Tuhan keleket, saudara ya, udah sembunyi nggak ada yang nyari, saudara ya. Saudara, itu tandanya kita tidak butuh dia. Padahal maaf kata kita sangat membutuhkan dia, betul? Ya. Karena itu cari dia kalau musim dingin datang. Rindukan dia, ya. Harapkan dia. Maka akan datanglah musim semi. Pada waktu musim semi, hubungan kita dengan Tuhan akan sangat indah. Ada sesuatu yang baru. Kalau saudara tidak pernah mengerti musim ini, saudara, maka saudara tidak akan bisa berjalan dan menikmati hidup ini. Nikmati pada waktu engkau ngejar Tuhan. Karena itu pada waktu itu imanmu, cintamu diuji. Nikmati pada waktu musim semi datang. Apa artinya? Semua yang baru akan ada dalam hidupmu. Tiba-tiba engkau mendapat pekerjaan baru, ya. Tiba-tiba Allah mewahyukan yang baru. Ya, tiba-tiba Tuhan kasih pengalaman yang baru. Tiba-tiba caramu baca Alkitab baru. Saudara, nikmati itu. Ada beberapa orang tidak bisa untuk menghadapi yang baru. Ya, dia berkata, dulu Tuhan kalau ngomong lewat mimpi. Kok sekarang saya tidak mimpi-mimpi ya? Ya. Karena mungkin Tuhan sekarang mau bicara lewat firman. Ya. Kemudian ada beberapa orang berkata dulu ya,
Kalau saya mau bawain pujian, ya rasanya jelas sekali Tuhan maunya ngomongnya ini lagunya. Tapi kok sekarang enggak ada ya? Nah, karena semua ada musimnya, saudara. Untuk segala ada musimnya. Saudara, pada waktu engkau mulai menghadapi jalan buntu, biasanya Allah berkata, waktunya cari yang baru. Amin. Ya, waktunya cari yang baru. Nah, ini hari-hari di mana Tuhan sedang membawa sesuatu yang baru. Saya merasakan anak-anak muda. Ya, sebenarnya Allah sedang mau bawa engkau dengan kreativitasan yang baru untuk menangkap sesuatu dari Tuhan. Jangan berhenti. Ada musim, sehabis musim semi, saudara, adalah musim panas. Saudara, di mana musim panas ini? Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak, saudara ya, masalah datang. Ada banyak hal-hal yang rasanya berat harus dihadapi. Kalau saudara pernah tinggal di negara yang 4 musim, saudara ya. Kalau musim panas itu rasanya kerja 5 menit udah capek banget, saudara. Karena panas yang nyengat, saudara, dan kering, saudara. Saudara, tetapi hari-hari itu tetap harus dilalui. Ada hari-hari di mana melelahkan. Ya tadi cerita, ya capek 5 jam. Saya berkata, Anda kelihatannya baru sekali 2 kali ya. Hidup saya hampir setiap hari begitu. Ya. Saudara, adalah hari-hari yang sangat meletihkan. Saudara, kalau kalian liburan, rata-rata liburan kami hamba-hamba Tuhan rata-rata harus pelayanan retret. Dan liburan retret di puncak itu identik dengan 5 jam dan 6 jam, saudara, di mobil. Saudara, dan kami sampai di puncak, khotbah 3 session atau 2 session, pulang lagi 5 jam, saudara ya. Itu sudah pekerjaan, saudara. Saya baru pulang dari Temanggung, kami berangkat jam 5 pagi, saudara, dari sini. Kemudian saya pelayanan bawain 5 session di sana, pulang sampai di Semarang jam 12 malam, kemudian pagi-pagi sekali pelayanan lagi di Semarang, kemudian berangkat ke sini. Ya, itulah hidup saya, saudara ya. Itu hidup saya. Jadi kalau mau bilang badan rentak, hampir tiap hari juga. Ya. Tetapi banyak orang berpikir bahwa enak ya jadi hamba Tuhan, atau enak ya sukses, saudara. Kalian tahu enggak hidupnya para eksekutif muda? Seringkali kita cuma mau duitnya, kita cuma mau kedudukannya. Saya punya teman cukup di atas dari bankir, saudara. Itu berangkat dari rumah jam 6 pagi, pulang sampai ke rumah jam 12 malam. Kalau ada yang salah di banknya, pulang sampai di rumah jam 2 pagi, saudara. Dan jam 6 pagi sudah siap lagi. Eksekutif muda. Saya punya seorang teman, saudara, yang pakaian sudah di mobil, semua di mobil, saudara ya. Karena kadang-kadang hidupnya begitu sibuknya, saudara. Sampai cuma tidur 4 jam, nanti dari satu tempat ke pesta kemana. Nah, seringkali, saudara, kita berkata, saya mau sih kaya. Saya mau sukses, saya mau jadi besar, tapi tidak siap menghadapi musim panas. Kerja keras, saudara. Dan itu akan datang, Karena Alkitab berkata, tidak ada orang sukses berhasil tanpa kerja keras. Setiap, baik itu hamba Tuhan, baik Anda sebagai pekerja di sekuler, saudara ya, dagang, bisnis, apapun, saudara, semua membutuhkan kerja keras. Membutuhkan melewati musim panas. Dan setelah musim panas, baru datanglah musim gugur. Musim gugur adalah musim untuk menuai, saudara. Di mana semuanya tanaman, saudara ya, kalau padi itu siap untuk semuanya dituai. Anginnya kencang, apel-apel jatuh sendiri dengan sendirinya. Datanglah musim menuai, saudara. Setiap hidup ini selalu ada musimnya, Kalau musim gugur datang, saudara, di mana kita menikmati banyak hasil, ya sedikit istirahat, saudara, itu akan datang. Tapi belum tentu juga musim tuaian itu istirahat, ya, karena ada banyak kerjaan lagi, habis metik, perlu diolah, ya kan? Ada banyak lagi hal yang lain, saudara. Dan demikian juga, kalau saudara punya duit banyak kan, tidak bisa cuma disimpan di kamar kan? Perlu dipikirin buat investasi apa? Jadi ada problem lagi, saudara. Dan kalau kita mengharapkan sungguh tuaian, lawatan besar tahun depan, ada banyak kerjaan tahun depan. Karena itu siapkan dirimu untuk menghadapi musim demi musim. Tahun ini adalah tahun persiapan. Saya berharap ada banyak anak muda yang menikmati Tuhan dengan real, yang punya pengalaman nyata dengan Tuhan, supaya tahun depan kalau lawatan itu datang, Anda tidak hanya bisa berkata dari kata orang, tapi Anda berkata, aku mengalami. Anda tidak lagi perlu digembalakan.
Tapi tahun depan Anda bisa mengembalakan. Saya berharap tahun ini Anda kenyang diajar, supaya tahun depan Anda bisa mengajar. Amin, saudara ya. Karena untuk setiap waktu ada musimnya. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Dikatakan ayat 27. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Saudara, hal yang selanjutnya yang Tuhan mau, hai engkau anak-anak muda, adalah temukan dia. Ya, temukan dia, saudara. Jamah Tuhan. Saudara, setiap orang yang menjamah Tuhan selalu menghasilkan lompatan dan mujizat. Nah, kita lihat bagaimana namanya Yakub. Saudara, dia ini Yakub penipu. Cara mikirnya saya rasa dari kecil itu udah licik, saudara ya. Ya, ada orang yang bawaannya licik, saudara, dari kecil. Jangan ketawa, saya punya anak yang seperti itu loh, saudara ya. Dan orang di satu sisi itu disebut licik, di satu sisi orang bisa berkata smart, saudara ya. Saudara, anak saya yang nomor 2 itu seperti itu, sangat, saudara ya. Dia sangat cakep, memukau, dan dia pandai, saudara, tetapi kecenderungannya untuk kelicik besar sekali. Salah satunya pada waktu kecil dia tidak pernah bisa menang dari kakaknya. Sekali waktu, saudara, dia tantang kakaknya dan berkata begini, ada lemari pendek lah segini kira-kira. Kakaknya sering loncat, duduk di situ dan kemudian loncat ke bawah. Dan dia berkata sama kakaknya, "Kok, kamu berani enggak dari sini loncat ke bawah?" "Ya berani lah," kata kokonya. "Udah sering tak lakuin." Dia bilang gitu. "Sungguh berani apapun." Dia bilang begitu yang terjadi. Kokonya bilang apapun. Terus dia bilang begini, "Kalau kamu berani nih aku ya, loncat dari situ ke bawah ya, saya nyerahlah, saya kalah ya. Nanti sehari ini kamu boleh suruh saya apa saja. Tapi kalau kamu tidak berani loncat dari atas ke bawah, hari ini saya jadi bos. Kamu harus lakukan apa saja yang saya suruh." Kokonya berpikir enteng. Dia sudah sering lakukan. Kenapa tidak? Ya. Terus dia bilang iya. Terus begitu kokonya naik ke atas, dia sudah sediakan banyak hal. Dia tabur di bawahnya. Ada gelas, ada garpu, ada pisau. Kan tadi dia bilang apapun kan? Saudara ya. Terus dia bilang loncat kalau berani sekarang. Loncat. Nah, jelas kakaknya tidak berani. Kakaknya marah karena merasa ditipu. Dia juga marah karena berkata, "Saya tadi sudah tantang kok apapun." Ini kecenderungan licik, saudara. Hari ini dia jualan buku. Ya, hari ini dia jualan buku. Dia berumur 9 tahun. Tapi saya bersyukur dia mewarisi banyak bakat dari ayahnya. Ayahnya umur 25 jadi ketua redaksi dari sebuah majalah. Sekarang anak saya umur 9 tahun jadi ketua redaksi di sekolahnya. Ya, itu namanya kemajuan. Ya, jadi kalau ayah saudara itu pedagang toko 1, saudara kalau cuma jadi pedagang toko 1 itu kemunduran. Saudara ya, saudara harus punya jadi pedagang toko 5, itu baru kemajuan. Ya, karena Alkitab berkata, Daud itu sudah cukup besar, tapi Salomo lebih besar. Itu harusnya, itu sudah sewajarnya. Ya, karena itu namanya saudara belajar dan menangkap. Tapi kalau saudara mundur itu goblok namanya ya. Namanya tidak bisa memanfaatkan fasilitas. Nah, saya bersyukurlah saudara bahwa anak saya menangkap dan mewarisi yang baik. Saudara umur 9 tahun dia jadi ketua redaksi. Saudara, dan kemudian dia jualan saudara. Dan tadi ada anak balita lah kecil saudara ya. Terus dia kasih bukunya. Jadi dia kasih buku, terus saya bilang, "Loh, kenapa kamu kasih buku ke anak itu?" Dia bilang gini, "Biarin mah, rusak berarti membeli." Jadi dia sengaja kasih ke anak itu, kalau disobek atau diilerin, saudara ya, orang tuanya wajib membeli ya. Saudara, lihat saudara ya. Ya, kalau saya mau cerita, aduh, segudang kelicikan anak saya, saudara ya. Ini sudah cenderung licik saudara, karena itu untung saya tidak kasih nama Yakub saudara ya. Karena dari kecil aduh luar biasa saudara. Sampai gurunya pun tobat, semua tobat saudara ya. Karena dia selalu punya 1000 akal ya untuk dia berhasil menjadi pemimpin dan menjadi pemenang saudara. Nah, Yakub juga mengalami problem saya rasa seperti anak saya ya. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata dia bergulat saudara. Saat itu Tuhan berkata, "Namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu adalah apa? Israel." Berubah.
Dan pada waktu dia ketemu Esau, saudara, pasti kalau dia yang namanya Yakub, dia akan punya 1000 akal untuk mengalahkan Esau. Tapi pada waktu dia sudah berjumpa dengan Tuhan, dia tidak pakai akalnya, dia tidak pakai kekuatannya. Dia temui Esau, dia menyembah Esau. Kalau saudara yang tidak punya anak kayak anak saya, saudara tidak akan bisa mengerti bahwa untuk menyembah Esau itu tidak mudah buat Yakub. Anak saya itu ya, ini anak saya nomor 2 itu namanya Joshua, anak saya yang besar namanya Stephen. Dia kakaknya yang namanya Stephen itu badannya gede, saudara. Dia itu badannya kecil. Tapi seumur hidupnya dia tidak pernah mengakui bahwa dia kalah dengan kakaknya. Ya. Apapun, saudara, dia berkata, kokoh bisa apa? Saya harus bisa. Saya bilang kamu itu biar bagaimanapun kalah kalau gulat sama kokoh. Enggak, saya tetap punya 1000 akal untuk mengalahkan dia. Jadi saya bisa mengerti. Buat Yakub itu tidak ada kata kalah. Caranya apapun, saudara, dia harus menang. Dia tidak peduli dengan jalan apapun. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, saudara, dia bisa berlutut, menyembah Esau, dan minta maaf. Itu tanda bahwa Allah merubah dia. Setiap kali perjumpaan dengan Allah, menjamah Tuhan, itu membuat sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Saudara, yang namanya Paulus, orang yang kejam, tapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Allah jadikan orang yang berani menderita buat Tuhan. Ada wanita pendarahan 12 tahun. Pada waktu dia menjamah Yesus, maka dia mendadak mendapat kesembuhan. Amin. Saudara, saya berharap supaya saudara itu punya perjumpaan dan menjamah Tuhan. Jangan pernah puas hanya dengan kesaksian kecil. Saya bersyukur saudara punya banyak hal yang baik di sini. Ya, tapi jangan puas. Katakan, Tuhan, bawa aku sampai menjamah Engkau. Bawa aku sampai aku bisa merasakan Engkau begitu real. Sampai aku mengenal pribadimu. Sampai semua luka dalam hidupku disembuhkan. Sampai aku dibawa masuk dalam panggilan. Sampai aku diubahkan total. Jadi seperti yang Kau mau. Ya. Dan saya percaya setiap jamahan itu membawa lompatan. Amin. Saya sudah lihat itu dalam hidup saya. Setiap kali saya berjumpa dengan Tuhan dalam satu dimensi tertentu, dalam jamahan tertentu, itu membawa saya dalam lompatan dan kepada lompatan yang lain. Saudara, biarkan Allah membawa kita dalam perjumpaannya. Memang berjumpa dengan Dia itu tidak bisa kita bikin date dan bilang Tuhan berjumpanya di restoran yang enak. Gitu ya. Kadang-kadang Dia membawa kita di lembah-lembah bayang-bayang maut. Dan di situ kita berjumpa Dia. Kadang-kadang Allah bawa kita, saudara, di dalam, saudara, mungkin badai yang besar. Dan di situ kita berjumpa Dia. Kadang-kadang Allah bawa seperti Ayub dalam ketidakmengertian, beruntunnya masalah, saudara. Dan kita berjumpa Tuhan di situ. Sehingga kita bisa berkata seperti Ayub. Dulu dari kata orang, aku kenal Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saudara, ini generasi di mana akan jadi generasi yang menjamah Tuhan. Amin. Saudara, bukan generasi yang tahu Tuhan, tapi generasi yang menjamah Tuhan. Saudara, karena saya sudah lihat, saya dengar ada begitu banyak anak kecil, saudara, yang lihat Tuhan, bertemu Tuhan, nangis. Saudara, saya lihat bagaimana anak saya, pada waktu mereka doa, mereka dapat mimpi bagaimana Tuhan Yesus nanti akan datang. Pada waktu mereka doa, saudara, ikut doa buat bangsa, doa, saudara, buat negara, mereka berkata seperti air mata ini tidak bisa dibendung. Mereka mulai nangis, saudara, berdoa. Saudara, dan mereka berkata, Tuhan itu bicara. Tuhan itu beritahu apa yang jadi. Saudara, ini generasi di mana Allah memimpin dengan real. Ya, Allah menunjukkan dengan nyata, saudara. Allah membawa kita semuanya begitu dekat dengan Dia. Supaya perubahan itu terjadi. Supaya kekuatan itu ditransferkan. Supaya kita semua dibawa dengan cepat masuk dalam panggilan kita. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini. Istilah saya, surga lagi obral besar, saudara ya. Untuk membawa kita dalam lawatan dan jamahan Dia. Jangan lewatkan ini. Saudara lewatkan waktu ini, saudara kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Kita lanjutkan yang terakhir. Ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada,
Seperti yang dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Yang pertama, saudara, belajarlah untuk hidup di dalam Dia. Karena dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup. Saudara, Tuhan tidak mau kita mati. Ada banyak anak muda yang berkata, wah kalau jadi Kristen nih nggak enak nih. Ini nggak boleh, itu nggak boleh ya. Terus kemudian nggak funky, saudara ya. Jadi bengong, bego, memangnya begitu ya. Enggak lah, saudara ya. Saudara, Allah itu mau memberi kita hidup yang sehidup-hidupnya. Ya, artinya kalau engkau di dalam Tuhan, kau main musik, bahkan musikmu seharusnya mengalahkan dunia. Ya. Kau akan ciptakan satu musik yang hidup, punya dampak bagus dan menjamah orang lain. Kalau engkau bergerak di fashion, misalnya, siapa bilang anak Tuhan tidak boleh bergerak di fashion? Ya. Saudara, engkau akan bisa ciptakan baju-baju yang bagus. Ya, dan membuat orang berkata, ya sesuatu yang berbeda, bawa kemuliaan Tuhan. Kalau engkau bergerak di film, kenapa tidak ada? Saya berdoa bahwa akan timbul yang namanya, saudara, sutradara-sutradara Kristen. Daripada sekarang filmnya itu loh modelnya Ada Apa Dengan Cinta. Ya. Saudara, kemudian filmnya apa itu, Gadis Penakluk, saudara ya. Yang aneh-aneh, tidak ada isinya, saudara ya. Kita butuh satu film-film yang besar. Film-film yang punya dampak, film-film yang merubah cara berpikir. Amin. Ya, kita butuh, saudara. Kita butuh. Kenapa sih tidak ada? Coba kamu lihat film-film di Amerika. Ada banyak film yang punya dampak, saudara. Ada banyak film yang mengilhami orang untuk bangkit. Ada banyak film bahkan yang bisa merubah, saudara. Ya. Tetapi kenapa kita tidak punya yang seperti itu? Karena sebelumnya kita belum hidup sesungguhnya. Artinya hidup, setiap talenta dalam hidup kita ini harus dikembangkan, bertumbuh. Karena salah satu ciri daripada hidup adalah bertumbuh dan berkembang. Amin. Ya, bertumbuh dan berkembang. Itulah hidup. Apapun. Kalau saudara mau jadi pemain basket, jadi pemain basket yang hebat. Ya, kalau saudara jadi pemain sepak bola, jadilah pemain sepak bola yang sekelas Ronaldo gitu loh ya. Pada waktu saudara menang Piala Dunia bisa cerita tentang Yesus. Itu baru hidup, saudara ya. Ya baru katanya gini sih. Mau jadi cita-cita pemain sepak bola. Ya, latihan 3 bulan sekali. Ya. Kalau saudara tahu pemain-pemain internasional, saudara. Baik itu sport ataupun musik. Rata-rata mereka mulai umur 8. Rata-rata mereka mulai umur 9 tahun. Pemain-pemain musik juga demikian. Saudara, mereka yang hebat itu mulai umur 8 tahun bermain dengan musiknya itu 4 jam sehari. Umur 15-16 mereka sudah prof. Saudara, mereka tahu apa yang mereka mau. Mereka bayar, mereka lari ke sana. Nah sekarang hati saya itu sedih kalau lihat anak-anak muda di Indonesia. Jujur ditanya mau apa? Nggak tahu. Sekolah apa? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Sampai umur 17 aja masih nggak tahu. Lah lu hobinya apa? Nggak tahu. Ini nggak hidup, konyol ini saudara ya. Saudara saya berdoa supaya di sini nggak seperti itulah. Coba temukan hidupmu saudara. Dan di dalam dia engkau berkarya. Di dalam dia engkau jadikan sesuatu. Ya, jadikan sesuatu. Karena itu saya sangat pompa anak saya. Ya, mereka mau coba bikin majalah. Saya berkata silakan. Anak saya yang besar berkata saya pengen masuk Science Club. Saya bilang silakan ya. Saya dukung, saya berkata coba, saya bilang temukan apa yang kau mau. Temukan ya, dan belajarlah hidup sesungguhnya untuk punya tujuan, untuk mencapai kemuliaan Tuhan ya, untuk mencapai hidup. Kemudian dikatakan saudara kita bergerak ya. Jangan pernah statis. Allah tidak pernah panggil kita untuk buat monumen. Tapi Allah panggil kita untuk buat movement, pergerakan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, ada banyak anak muda yang bisa membuat satu pergerakan. Ada orang yang memulai persekutuan di kantor, saudara. Dan itu tahun berapa? Tahun 70-an kalau enggak. Mulai dari persekutuan di kantor itu satu orang. Saudara, dia bilang dia mulai umumkan bahwa mulai jam 12 sampai jam 1. Itu tidak dipakai lagi untuk makan siang tapi untuk doa. Dan itu bisa sampai bergerak ke seluruh dunia. Saudara, ada yang memulai dengan gerakan doa. Dan itu bisa bergerak sampai seluruh dunia. Ini pergerakan demi pergerakan. Bagaimana dengan kita? Hidup ini bergerak, saudara. Jangan pernah berkata, lumayan kan?
gue udah bisa mimpin pujian nih, lumayan. Siapa bilang? Kalau engkau sudah bisa mimpin pujian, terus bergerak. Sampai sekali engkau nyanyi, orang gelepak semuanya. Kena urapan Allah baru, gitu ya. Saudara, jangan benar berkata bahwa lumayan loh saya udah bisa ngedrum. Sampai kalau engkau ngedrum, iblis berjatuhan, gitu ya. Saudara ya, nah ada sesuatu bergerak, saudara bergerak. Terus tanya Tuhan, apa yang aku mau dan aku harus lakukan Tuhan. Ya, ada satu pergerakan dalam hidup ini, bergerak. Kita teruskan. Setelah bergerak dikatakan apa lagi saudara? Kita ada. Ya, kita ada. Saudara, hidupmu itu enggak lagi saudara seolah-olah enggak ada. Tapi orang berkata iya. Kalau enggak ada dia, ya, ada sesuatu yang hilang. Ya. Kenapa? Kita jadi ada. Karena Tuhan. Amin, saudara ya. Karena Tuhan. Kita punya arti, artinya. Hidup ini harus punya arti buat orang lain. Punya arti buat sesama. Punya arti buat bangsa. Punya arti, saudara, dimanapun engkau ditempatkan. Ya, dimanapun. Saya punya seorang teman, saudara. Dia itu pendoa dulunya, pendoa. Dia bukan orang yang spektakuler, tapi dia pendoa. Kalau dia tidak datang kebaktian nih, saudara, dulu di Belanda, itu suasana bisa berbeda sekali. Ya, dia tidak pernah menunjukkan, saudara, bahwa saya ini berarti. Tapi kita tahu dia berarti. Karena kalau dia tidak datang, suasana beda. Kita tahu bahwa walaupun dia berdoa, kelihatannya tidak melakukan apa-apa, dia punya arti, dia ada, dampaknya besar. Kami punya pemain drum, saudara ya, dulu di Belanda. Dia pemain drum yang sangat bagus. Kalau dia main drum, itu berbeda sekali. Membawa hadirat Allah, kalau dia sudah drum buat peperangan, kalau dia drum penyembahan, itu berbeda sekali, saudara. Nah, setiap kali dia tidak ada diganti dengan yang lain, itu beda, saudara. Orang merasakan kehilangan. Kami punya pemain piano yang, aduh saudara, bukan karena skillnya, tapi kalau dia main piano dengan seluruh jiwanya, orang bisa nangis hanya dari permainan pianonya, saudara. Nah ini orang punya dampak. Tapi saya juga kenal di sana, saudara, seorang pemain melodi gitar, keluaran sekolah konservatorium, saudara. Paling saudara tahu kan canggihnya seperti apa. Saudara, sedangkan yang pemain drum kami, pemain piano kami tidak keluaran sekolah konservatorium. Itu sekolah musik, saudara, yang terhebat di Belanda. Nah, saudara pemain itu hamba Tuhannya langsung menoleh dan berkata, stop, turun. Karena kamu sedang menyombongkan dirimu dan tidak main buat Tuhan. Mengerikan. Bahkan keberadaannya ditolak. Jadi ini bukan masalah skill. Ini bukan masalah saudara ada kelihatan. Tapi masalah yang di dalam ini loh. Apakah yang di dalam ini keluar bersama dengan Yesus. Ada cinta, pengabdian, kasih, ketulusan. Atau engkau mengeluarkan sampah, kepahitan, kosong, tidak ada artinya. Renungkan, seberapa engkau ada di dalam Tuhan. Seberapa engkau sungguh-sungguh ada dan menyatu di dalam Tuhan. Yang terakhir dikatakan sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kalau kita ini keturunan Allah, biar bagaimanapun menurunkan sifat Allah. Amin. Ya. Menurunkan kekuatan Allah. Ya. Saudara, dua anak saya, saudara, kemanapun mereka pergi, ya, mereka mengikuti acara apapun dan orang kenal atau tidak kenal nama saya, saudara, itu ada sesuatu yang menonjol. Ya. Sekali waktu, saudara, mereka dibagi tugas, saudara, dibagi tugas dan disuruh bikin, mereka dapat tugas kelompok untuk membuat satu Bahteranuh, saudara, Bahteranuh, dan kemudian menceritakan Bahteranuh dari karton besar lah, kemudian menceritakan tentang itu. Dua-duanya pegang kelompok masing-masing dan dua-duanya kebetulan diangkat sebagai pemimpin, saudara. Dan kemudian itu waktunya seminggu, tapi hari pertama kali saudara pulang, mereka langsung bilang sama saya, "Mak, saya butuh karton besar, ya, untuk bikin ini dan itu." Terus kemudian dia hubungin teman saya yang punya lem tembak. Kalau lem biasa buat karton kan tidak bisa, mesti lem tembak yang panas itu, saudara. Kemudian mereka langsung buat dan saya bilang, "Loh ini kan tugas kelompok.
Ya, saya bilang begitu. Seharusnya kan kamu kerjain aja nanti sama teman-teman kamu. Ya kapan? Masih lama lagi. Saudara, dan jawaban mereka langsung berkata begini. Mama itu gimana sih? Namanya pemimpin kan harus kerja paling banyak, katanya ya. Namanya pemimpin kan harus menyiapkan. Ya, saudara. Dan itu mau tidak mau, saudara. Mereka bisa punya seperti itu, saudara. Kenapa? Ya, mau tidak mau mereka menuruni dari kami. Saudara, ayahnya seorang pemimpin dan saya seorang pemimpin. Bahkan anak saya bisa berkata begini. Mereka ada tes kepemimpinan di sekolah. Dan dua-duanya mendapat nilai cukup bagus lah. Hampir-hampir anak saya yang kedua bahkan mendapat nilai tertinggi seluruh sekolah untuk tes kepemimpinan. Kemudian gurunya panggil dia dan berkata begini. Kok kamu bisa sih? Ya, jawaban kamu itu menunjukkan semuanya bahwa kamu seorang pemimpin. Terus kemudian jawaban dia sangat santai. Dia bilang begini, Bu, papa saya bos di kantor. Mama saya pemimpin di yayasan. Mana mungkin anaknya tidak bisa, katanya ya. Saudara ya. Jawabannya simpel sekali, saudara ya. Dia bilang mana mungkin. Saudara, tapi itu kebenaran. Itu kebenaran. Mana mungkin. Ya. Kalau ayahnya dan ibunya seorang pemimpin, anaknya sebenarnya otomatis seorang pemimpin. Ya. Anak raja wali pasti raja wali. Anak ayam pasti ayam. Kalau kita keturunan Allah, kita pasti punya sikap dan sifat seperti Allah. Ya. Simple. Tapi kalau kita anak Allah, sifatnya iblis, tidak tahu itu. Kalau Allah kita pemenang, saudara pecundang, tidak tahu lagi. Kalau Allah kita dahsyat, saudara biasa-biasa, tidak tahu lagi. Ini salah, anak siapa? Keturunan siapa? Saudara. Biar bagaimanapun, saudara ya, ada sesuatu, saudara, yang diturunkan oleh orang tua kita. Tapi hari ini saya tidak bahas tentang orang tua kita. Biar bagaimanapun, kita ini keturunan Allah. Kita menyandang nama Allah. Ya. Anak saya mengerti betul hal itu. Yang pertama dia berkata hal itu. Yang kedua, berapa waktu yang lalu ada keributan saudara di sekolah. Pokoknya yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, ngomong C, saudara. Kemudian anak saya ngomong. Nah, berbeda juga dengan yang lain. Kemudian gurunya bilang, bagaimana mungkin ibu guru punya ada 5 versi, ibu mesti percaya yang mana? Nah, terus anak saya berdiri dan dia berkata begini, Bu, saya anak pendeta, dia bilang begitu ya. Saya bawa nama mama saya, jadi harusnya ibu percaya sama saya, katanya ya. Saudara ya, saudara bilang, karena dia bilang, saya tahu bahwa anak pendeta tidak boleh bohong, saudara ya. Saudara, mungkin buat kita lucu, dan saya waktu diceritain sama gurunya, saya juga ketawa, saya bilang, sebenarnya ya, saya bilang anak pendeta tidak jaminan, banyak anak pendeta yang bohong. Tapi saudara, di satu sisi itu kebenaran. Anak saya tahu bahwa dia punya tanggung jawab bawa nama ibunya. Ya. Dia tahu bahwa dia anak pendeta. Dia tahu bahwa dia tidak boleh bohong karena dia anak pendeta. Ya, dia tahu ada tanggung jawab. Saudara sadar enggak bahwa di pundakmu kau bawa nama besar Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang yang berkata katanya Kristen, kok bohong? Betul? Karena di dalam pundak kita ada nama besar. Seharusnya kita bisa berkata, saya anak Tuhan, saya harus bersikap berbeda. Saya tidak bisa melakukan beberapa hal, karena memang saya berbeda. Karena saya memang anak Tuhan. Amin. Saya berdoa, supaya engkau tahu siapa dirimu. Kita ini keturunan Allah. Kita keturunan bangsawan. Kita keturunan bukan dari dunia, tapi dari surga sana. Saya berharap sikapmu berbeda. Ya, hidupmu berbeda. Ya, kekuatanmu berbeda, dampakmu berbeda. Karena kita ini keturunan Allah. Mari kita berdoa.